Aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman ketika berusia 40-an. Aku melihat bahwa pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah pekerjaan menyelamatkan manusia. Dan hanya dengan datang ke hadapan Tuhan, membaca firman-Nya, dan melaksanakan tugas, seseorang dapat memahami dan memperoleh kebenaran, memperoleh pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, dan akhirnya memperoleh kesempatan untuk memasuki kerajaan Tuhan. Tak lama kemudian, aku mulai melaksanakan tugasku. Apapun tugas yang ditetapkan gereja untukku, aku tidak pernah menolaknya. Aku hanya memikirkan bagaimana cara melaksanakan tugasku dengan baik. Belakangan, tekanan darahku mencapai 220 mm Hg. Jadi aku menerima perawatan intravena untuk menurunkan tekanan darah. Dan aku tidak membiarkan hal itu menghentikanku dalam melaksanakan tugasku. Aku berpikir, selama aku dengan tulus melaksanakan tugasku, Tuhan akan melindungiku. Selama bertahun-tahun, aku terus melaksanakan tugasku, entah saat hujan atau panas, mengira bahwa aku adalah orang percaya sejati yang mendapat perkenanan Tuhan. Namun, penyakit yang muncul tiba-tiba itu menyingkapkan jati diriku yang sebenarnya. Saat itu, musim gugur tahun 2009. Suatu hari, aku tiba-tiba merasakan sakit dan pembekakan di kedua kaki, dan kakiku mulai membengkak. Tak lama kemudian, wajah dan mataku juga menjadi bengkak. Seluruh wajahku berubah bentuk, dan aku tidak bisa membuka mataku. Putriku membawaku ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Dokter mengatakan, kedua ginjalku atrofi yang dapat berkembang menjadi uremia. Dan jika menjadi parah, itu dapat menyebabkan kematian. Aku terkejut mendengarnya. Jika keadaan terus seperti ini, ajal akan makin dekat. Aku mulai melaksanakan tugasku hanya beberapa bulan setelah menemukan Tuhan. Saat hujan atau panas, atau bahkan saat sakit, aku tidak pernah berhenti melaksanakan tugasku. Selama bertahun-tahun, aku bukan hanya menderita dan mencurahkan tenagaku pada tugasku, tetapi juga menanggung kesalahpahaman, ejekan dan hinaan dari kerabatku. Bukankah usaha seperti ini sudah cukup? Masihkah ini belum cukup untuk mendapatkan perlindungan Tuhan? Aku teringat kembali saat pertama kali menemukan Tuhan dan memiliki harapan yang tinggi untuk kehidupan kerajaan. Tetapi dihadapkan dengan penyakit serius yang dapat membahayakan hidupku setiap saat. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk memasuki kerajaan? Tampaknya, tempat tujuan yang indah itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Makin aku memikirkannya, makin aku merasa diperlakukan tidak adil. Aku pun kehilangan motivasi untuk melaksanakan tugasku. Aku tenggelam dalam perasaan negatif. Aku pun berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mengerti mengapa aku menghadapi penyakit ini dan membuatku mengeluh terhadap-Mu di dalam hatiku. Aku tahu ini salah. Jadi mohon cerahkan dan bimbing aku untuk memahami maksud-Mu. Kemudian, aku membaca satu bagian dari firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, orang-orang beranggapan, karena sekarang aku percaya kepada Tuhan, maka aku adalah milik-Nya, dan Tuhan harus menjagaku, menyediakan makanan dan tempat tinggalku, mengurus masa depan dan nasibku, serta menjaga keamanan pribadiku, termasuk keamanan keluargaku, dan menjamin bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik bagiku,
bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan damai dan tanpa insiden. Dan jika faktanya tidak seperti yang diharapkan dan dibayangkan, mereka berpikir, percaya kepada Tuhan tidaklah sebaik atau semudah yang kubayangkan. Ternyata aku masih harus menanggung semua penganiayaan dan kesengsaraan ini, serta melewati banyak ujian dalam kepercayaanku kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Apakah pemikiran seperti ini benar atau salah? Apakah itu sesuai dengan kebenaran? Tidak. Jadi, bukankah pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa mereka sedang mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal terhadap Tuhan? Mengapa orang yang memiliki pemikiran seperti itu tidak berdoa kepada Tuhan atau mencari kebenaran? Dengan mengizinkan manusia menghadapi hal-hal seperti itu, Tuhan tentu saja memiliki maksud baik. Mengapa manusia tidak memahami maksud Tuhan? Mengapa mereka tidak mampu bekerja sama dengan pekerjaan Tuhan? Tuhan dengan sengaja membuat manusia menghadapi hal-hal seperti itu agar mereka dapat mencari kebenaran dan memperoleh kebenaran, sehingga mereka dapat hidup berdasarkan kebenaran. Namun, manusia tidak mencari kebenaran, tetapi selalu menggunakan gagasan dan imajinasi mereka sendiri untuk menilai Tuhan. Inilah masalah mereka. Dengan cara ini, engkau harus memahami hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tak seorang pun menjalani seluruh hidup mereka tanpa penderitaan. Ada yang menderita dalam hal kehidupan keluarga mereka, ada yang menderita dalam hal pekerjaan mereka, ada yang menderita dalam hal pernikahan mereka, dan ada yang menderita dalam hal penyakit fisik. Semua orang harus menderita sedikit kesukaran. Ada orang-orang yang berkata, "Mengapa manusia harus menderita? Alangkah baiknya jika kita dapat menjalani seluruh hidup kita dengan damai dan bahagia. Tak bisakah kita tidak menderita?" Tidak. Semua orang harus menderita. Penderitaan memungkinkan setiap orang untuk mengalami perasaan dari kehidupan jasmani yang tak terhitung banyaknya, entah perasaan ini positif atau negatif. Penderitaan memberimu berbagai jenis perasaan dan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Bagimu, semua ini adalah pengalaman hidup. Itu adalah satu aspek. Itu dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman hidup manusia. Jika engkau dapat mencari kebenaran dan memahami maksud Tuhan dari penderitaan ini, engkau akan makin dekat dengan standar yang Tuhan tuntut darimu. Aspek lainnya adalah bahwa itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tanggung jawab apa? Inilah penderitaan yang harus kau alami. Jika engkau mampu memikul penderitaan ini dan menanggungnya, maka ini adalah kesaksian dan bukan sesuatu yang memalukan. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa setiap situasi dan penderitaan yang kita hadapi mengandung maksud Tuhan. Semua itu dalam kapasitas yang dapat ditanggung oleh tingkat pertumbuhan seseorang. Kita harus mencari kebenaran dan maksud Tuhan, dan tidak berpegang pada gagasan kita atau melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita. Jika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang daging, kita akan hidup dalam penderitaan dan berpikir bahwa penyakit bukanlah hal yang baik. Namun, jika kita menerima hal-hal seperti itu dari Tuhan dan mencari kebenaran, kita dapat memetik pelajaran dari penyakit
dan kemudian itu menjadi hal yang baik. Saat merenungkan reaksiku terhadap penyakit ini, aku berpikir bahwa selama bertahun-tahun percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugas-tugasku, baik saat menghadapi fitnah dan ejekan dari kerabat dan tetangga, atau menahan angin, hujan, dingin yang menusuk, atau panas yang menyengat, aku tidak pernah berhenti melaksanakan tugas-tugasku. Jadi, kupikir Tuhan seharusnya melindungiku dari penyakit serius, dan pada akhirnya, aku akan hidup untuk memasuki kerajaan Tuhan. Bukankah ini persisnya keadaan yang Tuhan singkapkan dalam firman-Nya? Karena sekarang aku percaya kepada Tuhan, maka aku adalah milik-Nya, dan Tuhan harus menjagaku, menyediakan makanan dan tempat tinggalku, mengurus masa depan dan nasibku, serta menjaga keamanan pribadiku. Ketika menyadari bahwa Tuhan tidak melindungiku seperti yang telah kubayangkan, aku mulai mengeluh tentang Tuhan, menggunakan pengorbanan dan jeripayaku sebagai alasan untuk berargumen dengan Tuhan. Dan aku mulai melaksanakan tugasku dengan cara yang asal-asalan, di mana kemanusiaan dan nalarku, pengorbanan dan jeripayaku sebelumnya, bahkan tidak tulus. Jika bukan karena situasi ini yang menyingkapkan aku tidak akan menyadari motif tersembunyi dan sudut pandangku yang keliru tentang percaya kepada Tuhan demi mendapatkan berkat. Setelah menyadari hal ini, aku tidak lagi merasakan sakit hati yang begitu dalam, dan aku menjadi rela tunduk, terus melaksanakan tugasku sambil menjalani pengobatan. Secara bertahap, keadaanku membaik dan penyakitku agak mereda. Meskipun kakiku kadang-kadang masih bengkak, aku tidak terkekang oleh hal ini dan terus aktif memberitakan Injil. Pada musim dingin tahun 2018, tiba-tiba aku menyadari ada benjolan di kakiku, dan kakiku sangat sakit sehingga tidak dapat menopang berat badanku, dan aku harus dibantu putriku untuk berjalan. Setelah pergi ke rumah sakit, dokter mendiagnosisnya sebagai asam urat, dan dia menemukan kadar kreatininku telah meningkat dari lebih dari 200 mikromol per liter menjadi lebih dari 500 mikromol per liter. Dan aku sudah berada pada tahap akhir uremia. Karena merasa takut aku tidak dapat menerima kenyataan, dokter merahasiakan betapa parahnya kondisiku. Awalnya, aku tidak terlalu khawatir dengan penyakitku. Tetapi pada hari keempat, ketika putriku tiba-tiba bertanya tentang mengurus pemakaman, aku tahu kondisiku sudah memburuk. Hatiku gentar, dan aku berpikir, mungkinkah aku benar-benar tidak punya banyak waktu lagi, dan aku akan segera meninggal? Aku tidak berani memikirkannya. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, hidup dan matiku ada di tangan-Mu. Aku rela tunduk pada pengaturan dan penataanmu. Beberapa hari kemudian, aku mengetahui penyakitku memang sudah dalam stadium lanjut. Dan saat itu, tanganku tidak bisa berhenti gemetar dan bahkan tidak mampu memegang cangkir. Aku tidak sanggup menerima kenyataan ini. Bertanya-tanya apakah dokter itu telah melakukan kesalahan. Aku bertanya-tanya, bagaimana penyakitku bisa memburuk begitu cepat? Aku percaya kepada Tuhan, jadi pasti Tuhan tidak akan membiarkanku meninggal begitu saja. Namun, kemudian aku berpikir, aku telah didiagnosis menderita uremia stadium akhir. Apa gunanya tidak percaya pada hal ini?
Memang ini kenyataannya. Aku merasa hidupku hampir berakhir, dan aku dipenuhi dengan rasa sakit dan putus asa. Saat aku memikirkan bahwa waktuku tak banyak lagi, dan bahwa aku tak akan bisa melihat indahnya kerajaan Tuhan, aku merasa enggan menerima nasibku. Pikirku, apa yang telah kuperoleh dari semua usahaku selama bertahun-tahun? Aku telah melaksanakan tugasku selama ini. Jadi mengapa penyakitku terus memburuk? Aku merasa Tuhan benar-benar tidak adil kepadaku. Malam harinya, ketika berbaring di tempat tidur, aku memikirkan seorang wanita yang telah berbisnis dengan kami. Dia menderita penyakit yang sama sepertiku. Dan setelah didiagnosis, dia pulang dan meninggal dunia dalam waktu 10 hari. Aku merasa ajalku juga sudah dekat, dan hitungan mundurku telah dimulai. Aku merasa seolah-olah aku sudah hampir mati. Jadi apa gunanya membaca firman Tuhan? Aku menjadi bersikap negatif selama lebih dari 20 hari. Hidup dalam kesakitan yang luar biasa. Aku tahu, aku telah menjauh dari Tuhan. Jadi aku berseru kepadanya, memohon kepadanya agar mencerahkan dan menerangiku. Kemudian, aku teringat sebuah lagu pujian dari firman Tuhan. Selama mengalami ujian, wajarlah jika orang menjadi lemah, menjadi negatif di dalam dirinya, tak memahami maksud Tuhan, atau kurang miliki kejelasan tentang jalan penerapan. Namun bagaimanapun juga, kau harus miliki iman pada pekerjaan Tuhan. Dan seperti Ayub, tak menyangkal Tuhan. Seperti Ayub, tak menyangkal Tuhan. Walaupun Ayub lemah dan mengutuki hari kelahirannya, dia tak menyangkal bahwa segala sesuatu yang manusia miliki setelah mereka dilahirkan dikaruniakan oleh Yahweh. Dan Yahweh jugalah yang mengambil semua itu. Yahweh jugalah yang mengambil semua itu. Apapun ujian yang dihadapinya, dia tetap mempertahankan keyakinannya ini. Dalam pengalamanmu, pemurnian apapun yang engkau alami melalui firman Tuhan, pada akhirnya yang Tuhan kehendaki adalah imanmu dan hatimu yang mengasihi Tuhan, yang Dia sempurnakan dengan bekerja melalui cara ini. Adalah iman, kasih, dan tekad manusia. Tuhan melakukan pekerjaan
sesuatu tak dapat dilihat dengan mata telanjang. Iman diperlukan ketika engkau tak mampu melepaskan gagasanmu sendiri. Iman juga diperlukan ketika kau tak miliki kejelasan tentang pekerjaan Tuhan. Yang diperlukan darimu adalah miliki iman dan mempertahankan pendirian, serta tetap teguh dalam kesaksianmu. Ketika Ayub mencapai titik ini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya. Artinya, hanya ketika engkau memiliki iman, barulah engkau akan bisa melihat Tuhan. Ketika engkau memiliki iman, Tuhan akan menyempurnakanmu. Ketika merenungkan firman Tuhan, hatiku menjadi tercerahkan. Ternyata Tuhan mengatur orang, peristiwa, dan berbagai hal untuk menyempurnakan iman kita. Aku teringat Ayub yang menanggung cobaan begitu besar. Kekayaannya dijarah, anak-anaknya meninggal, dan tubuhnya dipenuhi bisul yang menyakitkan. Tetapi dia tidak pernah mengeluh dan tetap beriman kepada Tuhan. Tetap teguh dalam kesaksiannya bagi dia. Apa yang Tuhan lakukan tidak sejalan dengan gagasan manusia. Dan ketika orang tidak dapat melihatnya dengan jelas atau memahami maksud Tuhan, mereka membutuhkan iman untuk mengalaminya. Saat menyadari hal ini, hatiku menjadi jauh lebih jernih. Setelah itu, aku merenung lebih jauh. Ketika mengetahui bahwa aku berada pada tahap akhir uremia, aku hidup dalam ketakutan dan kengerian. Dan sebenarnya, aku takut mati. Jadi, aku membaca satu bagian firman Tuhan mengenai keadaanku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Mengapa mereka tidak mampu melepaskan diri dari penderitaan akibat rasa takut akan kematian? Ketika menghadapi kematian, ada orang yang mengompol, ada yang gemetar atau pingsan atau menyalahkan surga maupun manusia. Ada yang bahkan meratap dan menangis. Ini sama sekali bukan reaksi tiba-tiba yang orang miliki ketika kematian mendekat. Orang berperilaku dengan cara yang memalukan ini ketika menghadapi kematian, terutama karena di lubuk hatinya mereka takut akan kematian karena mereka tidak memiliki pengenalan dan penghayatan yang jelas akan kedaulatan Tuhan dan pengaturannya, apalagi benar-benar tunduk pada semua itu. Orang bereaksi seperti ini karena mereka hanya ingin mengatur dan mengendalikan semuanya sendiri, mengendalikan nasib mereka sendiri, hidup dan mati mereka sendiri. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika mereka tidak pernah bisa melepaskan diri dari rasa takut akan kematian. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa ketika menghadapi kematian, orang menjadi takut dan gentar karena mereka tidak memahami kedaulatan dan pengaturan Sang Pencipta. Hidup dan mati manusia
berada dalam kendali Tuhan dan bukan hal-hal yang dapat diputuskan sendiri oleh manusia. Tidak seorang pun dapat mengendalikan nasib mereka. Aku terpikir akan perkataan Tuhan tentang Ayub. Setelah memenuhi misi hidupnya, Ayub menghadapi kematian dengan tenang. Dan aku sangat tersentuh oleh hal ini. Ayub takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan sepanjang hidupnya. Tidak pernah mencoba untuk tawar-menawar atau menuntut Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberi kepadanya, dan tunduk ketika Tuhan mengambil segala sesuatu. Tidak soal bagaimana Tuhan memperlakukannya, dia mampu tunduk, dan dia mampu menghadapi kematian dengan tenang. Namun bagiku, ketika mengetahui bahwa aku berada pada tahap akhir uremia dan tidak akan hidup lebih lama lagi, aku mengeluh kepada Tuhan. Aku tidak punya ketundukan kepada Tuhan dan tidak memiliki hati yang takut akan Dia. Aku tidak dapat terus hidup seperti ini. Aku menjadi bersedia untuk mengikuti teladan Ayub, menempatkan hidupku di tangan Tuhan, dan menempatkan diriku pada belas kasihan akan kedaulatan dan pengaturannya. Selama aku masih hidup, aku akan melaksanakan tugasku dengan segenap kemampuanku. Dan ketika kematian datang menjemputku, aku akan menghadapinya dengan tenang dan berserah kepada pengaturan dan penataan Tuhan. Setelah mulai menyadari hal ini, aku merasa sangat lega. Kemudian aku merenung. Ketika menghadapi penyakit, mengapa aku mengeluh tentang Tuhan yang memperlakukanku dengan tidak adil? Aku membaca lebih banyak firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, manusia tidak memenuhi syarat untuk mengajukan tuntutan terhadap Tuhan. Tidak ada yang lebih tak masuk akal selain manusia mengajukan tuntutan terhadap Tuhan. Dia akan melakukan apa yang harus dia lakukan, dan wataknya adalah benar. Kebenaran itu bukan berarti adil atau masuk akal. Kebenaran bukanlah egalitarianisme, juga bukan memberi kepadamu apa yang pantas kau terima untuk pekerjaanmu, atau memberimu upah untuk pekerjaan apapun yang telah kau kerjakan, atau memberi kepadamu hakmu sesuai dengan upaya yang telah kau keluarkan. Ini bukanlah kebenaran. Itu hanyalah adil dan masuk akal. Sangat sedikit orang yang mampu mengenal watak Tuhan yang benar. Seandainya Tuhan memusnahkan Ayub setelah Ayub bersaksi baginya, apakah ini benar? Faktanya, ini benar. Mengapa ini disebut benar? Bagaimana manusia memandang kebenaran? Jika sesuatu selaras dengan gagasan manusia, maka sangat mudah bagi mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Tetapi, jika mereka tidak melihat bahwa sesuatu itu selaras dengan gagasan mereka, jika itu adalah sesuatu yang tak mampu mereka mengerti, maka menjadi sulit bagi mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan itu benar. Esensi Tuhan adalah kebenaran. Walaupun tidak mudah untuk memahami apa yang Dia lakukan, semua yang Dia lakukan adalah benar. Hanya saja orang-orang tidak memahaminya. Ketika Tuhan menyerahkan Petrus kepada iblis, bagaimana Petrus meresponsnya? Umat manusia tak mampu menyelami apa yang engkau lakukan, tetapi semua yang engkau lakukan mengandung maksud baikmu. Ada kebenaran di dalam semua itu. Bagaimana mungkin aku tidak memuji hikmat dan perbuatanmu? Engkau sekarang seharusnya mengerti
bahwa alasan Tuhan tidak menghancurkan iblis pada saat penyelamatannya bagi manusia adalah agar manusia dapat melihat dengan jelas bagaimana iblis telah merusak mereka dan sejauh mana iblis telah merusak mereka, serta bagaimana Tuhan menyucikan dan menyelamatkan mereka. Pada akhirnya, setelah orang memahami kebenaran dan dengan jelas menyadari wajah iblis yang menjijikkan, serta menyadari dosa besar yang iblis lakukan dengan merusak mereka, Tuhan akan menghancurkan iblis, memperlihatkan kebenarannya kepada mereka. Waktu yang Tuhan tentukan untuk menghancurkan iblis mengandung watak dan hikmat Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan adalah benar. Walaupun manusia mungkin tidak mampu memahami hal ini, mereka tak boleh menghakimi sesuka hati mereka. Jika sesuatu yang dia lakukan tampak tidak masuk akal bagi manusia, atau jika mereka memiliki gagasan apapun tentang hal itu, lalu mereka berkata bahwa dia tidak benar, itu berarti mereka sedang bersikap sangat tidak masuk akal. Engkau lihat, Petrus juga mendapati beberapa hal yang tidak terselami, tetapi dia yakin bahwa ada hikmat Tuhan dan ada maksud baik Tuhan dalam hal-hal tersebut, bahwa orang tidak mampu menyelaminya, dan bahwa hanya sedikit hal yang mampu mereka selami. Jadi, mengenal watak Tuhan bukanlah hal yang mudah. Setelah membaca firman Tuhan, aku memahami bahwa watak Tuhan yang benar bukanlah tentang keadilan, kepantasan, atau membalas usaha seperti yang kubayangkan. Bukan berarti bahwa seberapa banyaknya pun yang kuberikan, Tuhan harus mengembalikannya kepadaku. Watak Tuhan yang benar ditentukan oleh esensinya. Apapun yang Tuhan lakukan adalah benar, dan ada maksud baik di balik tindakannya. Namun, aku berpikir bahwa setiap usaha pasti akan ada upahnya. Dan makin besar pengorbananku dalam tugasku, makin besar pula upah yang seharusnya diberikan Tuhan kepadaku. Jadi, ketika aku berkorban dan mengerahkan seluruh diriku dalam keyakinanku kepada Tuhan, aku pikir aku harus menerima perlindungan dan berkat Tuhan dan dibawa ke dalam kerajaan-Nya. Jika tidak, aku akan menganggap Tuhan tidak benar. Pemahamanku tentang kebenaran Tuhan sungguh tidak masuk akal. Tuhan adalah Sang Pencipta, dan aku hanyalah makhluk ciptaan. Apapun cara Tuhan dalam mengatur segala sesuatu, atau dalam memperlakukanku, itu adalah pantas dan adil. Jika Tuhan memberkatiku, Dia benar. Dan jika tidak memberkatiku, Dia tetaplah benar. Jika aku mengukur Tuhan dengan gagasanku, itu berarti aku menentangnya. Aku ingat bahwa Tuhan pernah berfirman, mereka yang najis tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Mereka yang najis tidak diizinkan mencemari tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya engkau masih penuh kenajisan, dan harapanmu untuk masuk ke dalam kerajaanku akan bertentangan dengan hukum surga. Aku menentukan tempat tujuan setiap orang bukan berdasarkan usia, senioritas, ataupun jumlah penderitaan. Dan terlebih lagi, bukan berdasarkan betapa menyedihkannya mereka, melainkan berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran. Tidak ada pilihan lain selain ini. Tuhan menetapkan tempat tujuan seseorang berdasarkan pada apakah dia memiliki kebenaran, bukan berdasarkan pengorbanan dan upayanya yang kelihatan. Seseorang bisa mendapatkan kesudahan yang baik
hanya dengan memperoleh kebenaran. Jika seseorang tidak memperoleh kebenaran, tetapi masih dipenuhi dengan watak rusak iblis, dan menggunakan pengorbanan dan upayanya untuk mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan dan menipunya, orang seperti itu dibenci oleh Tuhan dan tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Inilah kebenaran Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan dengan pola pikir yang bersifat transaksional dan berorientasi pada pertukaran. Ingin menggunakan penderitaan dan pengorbanan lahiriaku untuk memperoleh berkat Tuhan. Aku menipu dan mengeksploitasi Tuhan. Bagaimana aku bisa menerima perkenan Tuhan atau masuk ke dalam kerajaan dengan keadaan seperti itu? Aku memikirkan pengorbanan dan upaya Paulus. Dia memberitakan Injil Tuhan Yesus di mana-mana, bahkan di sebagian besar Eropa, dan mendirikan banyak gereja. Pada akhirnya dia berkata, "Aku sudah melakukan pertandingan yang baik. Aku sudah menyelesaikan perlombaanku. Aku sudah menjaga imanku. Mulai dari sekarang, sudah tersedia bagiku mahkota kebenaran." Paulus menggunakan pengorbanan dan upayanya sebagai modal untuk menuntut mahkota kebenaran dari Tuhan. Dan pada akhirnya, dia dilemparkan ke neraka untuk dihukum. Sudut pandangku tentang iman kepada Tuhan sama dengan Paulus. Ketika keinginanku untuk mendapatkan berkat hancur, aku mengeluh tentang Tuhan. Jika aku tidak bertobat, bukankah nasibku akan berakhir sama seperti Paulus? Kemudian, ketika bersekutu dengan saudara-saudari, seorang saudari menemukan sebuah bagian dari firman Tuhan untukku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Manusia yang rusak, semuanya hidup untuk diri mereka sendiri. Jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya." Ini merangkum natur manusia. Orang-orang semuanya percaya kepada Tuhan demi diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan hal-hal dan mengorbankan diri mereka demi diberkati, dan penderitaan yang mereka tanggung, serta harga yang mereka bayar dalam melaksanakan tugas mereka, juga demi diberi upah. Singkatnya, semuanya itu demi tujuan diberkati, diberi upah, dan masuk ke dalam kerajaan surga. Di dunia, orang bekerja untuk keuntungan mereka sendiri, dan di rumah Tuhan, mereka melaksanakan tugas untuk memperoleh berkat. Demi memperoleh berkat, orang meninggalkan segala sesuatu dan dapat menanggung banyak penderitaan. Semua ini adalah bukti paling jelas bahwa orang memiliki natur iblis. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti bahwa setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan dan meninggalkan segala sesuatu serta mengorbankan diriku, semuanya hanya untuk mendapatkan berkat. Aku ingin Tuhan melindungiku, menjagaku tetap aman, terbebas dari penyakit atau bencana. Ini adalah upaya untuk bertransaksi dengan Tuhan. Aku hidup dengan racun iblis. Jangan pernah bangun pagi kecuali ada untungnya. Dan jika orang tidak memikirkan dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Keuntungan menjadi yang terdepan dalam segala hal yang kulakukan. Meskipun sangat sulit atau melelahkan, selama itu membawa manfaat, kupikir itu sepadan. Ketika aku mendengar bahwa orang yang melaksanakan tugasnya dalam kepercayaannya kepada Tuhan bisa mendapatkan perlindungan Tuhan dan tempat tujuan yang baik, aku meninggalkan segala sesuatu dan mengorbankan diriku. Dan sebanyak apapun penderitaan atau harganya, kupikir itu sepadan.
Namun, ketika mengetahui bahwa aku menderita uremia dan bahkan berisiko kehilangan nyawaku, kupikir jika aku meninggal, aku tidak akan masuk ke dalam kerajaan dan menerima berkat. Jadi, aku tidak ingin membaca firman Tuhan atau berdoa lagi, bahkan mengeluh tentang Tuhan, berdebat dan mencercanya, serta menghakiminya seolah-olah dia tidak benar. Aku menggunakan pengorbanan dan upayaku untuk mengajukan permohonan kepada Tuhan dan menuntut upah atas perbuatanku. Di mana kemanusiaan dan nalarku? Aku telah begitu egois dan licik. Bagaimana pengorbanan seperti itu bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Pekerjaan Tuhan adalah menyelamatkan manusia dan memungkinkan manusia mencapai perubahan watak dan menerima keselamatan Tuhan dengan mengejar kebenaran saat melaksanakan tugas mereka. Namun, aku percaya kepada Tuhan dan melaksanakan tugasku hanya untuk menerima berkat. Aku menyadari bahwa hidup dengan racun iblis membuatku benar-benar egois dan hina. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi dan ingin bertobat kepada Tuhan. Belakangan, aku melaksanakan tugas menjadi tuan rumah dan hatiku merasa bahagia dan bersukacita. Aku menyadari bahwa hanya dengan memperlakukan tugas sebagai tanggung jawabku, aku dapat menjalani kehidupan yang bermakna.